Halo, ketemu lagi bersama akun YouTube Hadi Siantar. Hore seluruh dunia, hore seluruh dunia, hore seluruh dunia. Salam rahayu buat kita semuanya. Oke, eh, ini nomor HP WhatsApp saya. Bagi Anda yang ingin konsultasi boleh hubungi melalui kirim pesan melalui WhatsApp ya. 0878 7340 6915. Saya ulangi nomor HP WhatsApp saya 0878 7340 6915. Hari ini judul videonya adalah Indonesia Negara Cincin Api. Wow. Ini bukannya jurusnya Avatar ya, bukan. Walaupun sebenarnya di film Avatar juga ada ya cincin api, angin gitu. Tapi ini saya tidak bicara tentang film Avatar ya. Indonesia Negara Cincin Api. Apa sih maksudnya? Jadi Indonesia itu adalah negara kepulauan yang terpisah dari daratan utama. Dari Aceh sampai Papua itu adalah pulau-pulau yang terpisah-pisah, disambung oleh lautan, dan pulau-pulaunya tersebut itu memang melingkar. Dari Aceh sampai Papua itu memang ada banyak gunung berapi. Di satu sisi memang ada nilai positifnya, tapi di satu sisinya lagi juga ada nilai negatifnya. Jadi hidup ini sebenarnya ada sisi A dan ada sisi B. Kalau nilai positifnya, dengan adanya Indonesia itu dikelilingi oleh gunung berapi, itu memang nilai positifnya adalah Indonesia itu adalah negara tersubur di dunia ya. Jadi Anda tanam apa aja pasti numbuh di tanah Indonesia ya. Bahkan tempat tinggal saya di apartemen tuh di lantai 28 itu kan balkonnya kan tuh nggak ada tanah, itu dia full ductnya semen. Tapi heran ada aja tumbuh-tumbuhan gitu yang numbuh gitu. Saya 2 bulan sekali, 3 bulan sekali minta tolong OB untuk cabut apa tuh ranting-ranting itu, karena saya juga heran kok bisa tumbuh gitu ranting-ranting gitu. Jadi sebenarnya Indonesia itu tanah subur. Karena sisi positif dari gunung berapi itu kan, gunung berapi kan kalau meletus kan pung, itu kan dia abu-abunya itu kan bikin subur tanah. Juga dari semburan itu banyak sekali bahan-bahan batu alam kayak berlian, batu akik, terus yang bahan-bahan lainnya yang memang bisa bermanfaat buat manusia ya. Tapi di sisi lain itu adalah negatifnya, itu adalah Indonesia itu rawan gempa. Beberapa hari yang lalu memang kan ada gempa di sekitar wilayah Cianjur ya, Jawa Barat ya. Lalu efeknya kena ke Jakarta, terasa goyang-goyang. Kebetulan waktu itu saya lagi jemput anak, jadi lagi di motor, jadi nggak kerasa goyang-goyang. Tapi yang saya dengar dari tetangga unit apartemen saya bilang kerasa banget, ya kan? Di apartemen tuh kerasa loh kalau ada goncangan gitu, kerasa. Oke. Sebenarnya melalui akun Facebook Wang Sugito itu, dan melalui akun YouTube Hadi Siantar, saya beberapa kali posting bahwa Indonesia perlu membentuk Kementerian Bencana Alam, Membenlam, karena selama ini bencana alam itu yang tanganin adalah Departemen Sosial. Departemen Sosial itu tugasnya sangat banyak ya kan, buat anak-anak telantar, buat panti-panti jompo, buat masalah sosial, buat penemen bisa kata, maaf kata ya, kalau bisa kata ada orang-orang miskin yang membutuhkan. Jadi sangat-sangat tidak elok jika urusan bencana alam itu dilimpahkan ke Departemen Sosial. Sangat-sangat tidak elok menurut saya. Karena kenapa? Dengan status Indonesia itu adalah negara api itu cincin api ya. Indonesia itu dilingkarin oleh gunung berapi. Sebenarnya ya,
Saya berkali-kali usul kepada negara Republik Indonesia tercinta ini, Indonesia perlu bentuk Kementerian Bencana Alam, Membenlam. Ini bukan berarti kita mengkutuk atau menyumpahi ya bahwa Indonesia harus ada bencana alam. Enggak. Jangan salah, sebenarnya dengan adanya Kementerian Bencana Alam itu Membenlam, lalu di bawah Menteri Bencana Alam itu ada strukturnya BAM, Basarnas, terus Tagana, tanggap gawat darurat, terus tim SAR, terus BMKG, dan lain yang sejenis kayak gitu di bawah Kementerian Bencana Alam. Lalu dengan tugasnya itu bahwa Kementerian Bencana Alam itu mempersiapkan meneliti daerah-daerah mana potensi bencana alam. Bahkan kalau perlu membuat sebuah studi bandingnya, studi lapangannya, dengan mengajak kampus-kampus terkenal seperti kayak UGM, IPB, ITB, ITS, Bina Nusantara, Pelita Harapan, Universitas Kristen Indonesia, Untar, Trisakti, dan kampus-kampus terkenal lainnya untuk melakukan studi banding bersama di daerah-daerah bencana alam, potensi daerah-daerah bencana alam untuk dipetakan. Lalu ketika sudah dipetakan, dibuat sebuah buku. Nah, bukunya itu akan menjadi bahan rujukan, ya kan? Misalkan daerah Sumatera Utara, contoh kata titik-titik mana yang jadi bahan titik-titik mana yang menjadi potensi bencana alam, seperti kayak Gunung Sinabung, sekali lagi di Pulau Danau Toba, contoh kata ya di Dolok, di tebing tinggi, di Perapat, di pokok di mana saja. Jadi di titik-titik itu diteliti. Makanya saya berkali-kali melalui media sosial yang saya punya ya, kayak Facebook Wang Sugito, YouTube-nya Hadi Siantar, saya berkali-kali berkata bahwa Indonesia wajib merekrut indigo seperti saya, karena dengan indigo ini saya banyak ide, ya kan. Sebenarnya saya capek lelah teriak-teriak di media sosial kan. Kalau saya ada pemerintah bentuk lembaga indigo, saya jadi ada akses langsung ke negara Republik Indonesia, ya kan. Kalau kayak gini, saya percaya sih akun saya sudah ditonton oleh staf kepresidenan ya. Jangan bilang enggak ya. Saya bikin ini ya, saya bikin sesuatu trik saya dimakan, ketahuan kan bahwa kantor staf presiden sudah lihat akun saya, tapi kantor presiden Indonesia tidak mau mengkontak saya. Kenapa negara malu merekrut indigo? Sebenarnya luar negara wajib merekrut indigo, karena indigo itu yang kadang-kadang Tuhan kasih titip informasi ke indigo loh. Ini bukan indigo yang seperti kayak pesulap merah berantem sama si itu ya, si Samsudin ya. Itu macam entertain, ya kan. Indigo asli mah nggak seperti kayak gitu, ya kan. Jadi dengan kayak gitu, kembali lagi, Indonesia perlu membentuk Kementerian Bencana Alam, Membenlam. Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, bahwa Indonesia itu setiap hari diancam dengan namanya bencana alam. Dan perlu dicatat bahwa bencana itu ada dua sekarang, bukan satu lagi. Satu bencana alam, satu bencana buatan manusia. Kita jangan terlalu polos bahwa itu bencana alam, bisa aja bencana buatan manusia. Seperti kayak gini nih, maaf kata ya. Misal kata ini pulau. Di bawahnya sini kan ada karang kan. Nah, ketika karangnya itu dihantam sama rudal kekuatan besar, apakah itu nggak menyebabkan goyang bencana alam seperti gempa? Ya kan? Nah, ini lagi perlu. Saya berkali-kali bilang bahwa Indonesia perlu buat CCTV laut. Dengan CCTV laut itulah
pulau di bawah laut itu dipantau, ya kan, di bawah laut dipantau. Saya yakin bisa CCTV laut CCTV pantau bawah laut melalui CCTV, ya kan. Bisa aja CCTV itu bisa berbentuk ikan, bisa berbentuk terumbu karang, ya kan, dipantau pergerakan bawah laut. Jangan sampai negara-negara besar dengan seenak-enak jigongnya nembak rudal di bawah pulau Indonesia, ya kan. Ada bencana alam yang memang benar-benar alami, ada juga bencana alam yang memang akibat akibat ulah nakalnya manusia, ya kan. Dengan uji coba rudal di bawah laut, Anda kira dengan uji coba rudal di bawah laut itu pulau-pulau akan aman? Ya enggak, pasti goyang-goyang. Nah, kayak gitu. Perlunya Indonesia membentuk Kementerian Bencana Alam. Ya, tugas pokok awalnya adalah Kementerian Bencana Alam itu akan mengundang kampus-kampus terkenal yang tadi saya sebut kayak UGM, IPB, ITB, ITS, Untar, Trisakti, Pelita Harapan, UNPAD, Universitas Nomensen, Universitas, pokok semua kampus-kampus terkenal diundang. Civitas-civitas akademinya dibikin penelitian. Daerah-daerah mana saja punya potensi bencana alam. Lalu ketika sudah diteliti, dibuat sebuah buku. Bukunya itu akan menjadi patokan dasar para pejabat membuat keputusan. Misal kata, oh, di Sinabung punya potensi bencana alam gunung meletus. Nah, bagaimana caranya untuk mencegahnya? Caranya misal kata pasang di daerah Gunung Sinabung itu pasang alat-alat deteksi gunung gunung meletus gitu. Dipantau pergerakannya. Misal kata, saya yakin ada alat pantau buat mencegah bencana kayak gunung berapi. Dalam arti bukan mencegah biar gunung berapi nggak meletus. Gunung berapi tetap meletus, tapi diketahui, misal kata 2 minggu sebelumnya diketahui, oh, bisa deteksi, atau seminggu sebelum bisa deteksi ini akan terjadi bencana gunung berapi meletus, contoh kata. Nah, saat ketahuan itu seluruh penduduknya diungsikan biar tidak ada korban. Andai kata pun ada korban, minimal ya 1 atau 2. Sebisa mungkin sih jangan ada korban, ya kan, karena nyawa manusia itu sangat berharga, ya kan. Makanya berkali-kali saya teriak-teriak di media sosial bahwa negara Republik Indonesia perlu membentuk Kementerian Bencana Alam. Tugasnya apa? Tadi saya udah kasih tugasnya. Mengundang sivitas akademi, kampus-kampus terkenal, dosen-dosen hebat untuk meneliti, mahasiswa-mahasiswa hebat untuk meneliti potensi bencana alam. Saya udah kasih tahu lo tugasnya Kementerian Bencana Alam lo. Memang banyak sih tugas-tugasnya. Kedua, perlu Indonesia membuat CCTV dalam bentuk kecil, seperti kayak bentuk ikan, seperti kayak bentuk terumbu karang, dipantau tuh pergerakan di bawah laut tuh. Jangan sampai negara-negara tertentu yang seenak-enak jigongnya itu nembak rudalnya ke dalam ini kan pulau nih. Di sini kan dia ada batu karang di bawah laut ini ditembak. Ketika ditembak kan goyang-goyang pulaunya, ya kan. Jadi sebenarnya Indonesia jangan terlalu polos bahwa tidak ada bencana alam buatan manusia. Bencana alam buatan manusia itu ada, ya kan. Kan manusia aja bisa ke bulan. Apa sih susahnya bikin bencana alam buatan, ya kan. Kalau saya punya 1000 triliun, saya bisa bikin bencana tsunami di Moskow. Kalau saya punya 1000 triliun, gampang, ya kan. Masalahnya jangan terlalu polos lah ya, negara Republik Indonesia.
Tapi saya nggak mau bikin tsunami di Moskow ya. Itu cuma ilustrasi doang. Yang pentingnya Indonesia, ya kalau Indonesia nggak mau pakai jasa saya, seenggak-enggaknya Indonesia mengadopsi ide saya. Mungkin Indonesia malu merekrut saya, oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting saya sudah kasih tahu ide-ide saya, ya kan. Jadi suatu saat saya meninggal dunia, ketika Tuhan tanya, aku kasih kamu kemampuan indigo, kamu gunakan. Saya bilang, Tuhan, saya sudah gunakan melalui media sosial, YouTube Hadis Yantar, melalui media sosial Facebook Uang Sugito, begini, ya kan. Tapi tidak ada respon dari negara Republik Indonesia tercinta, ya kan. Kalau kata Indonesia malu merekrut saya, is okay, nggak apa-apa. Adopsi ide saya, gratis, nggak perlu bayar, gratis. Adopsi ide saya, membentuk Kementerian Bencana Alam, lalu undang tuh sivitas akademi untuk bikin penelitian. Hasil penelitian itu dibuat sebuah buku. Dari bukunya itu adalah pedoman dasar pejabat-pejabat Indonesia untuk menangani bencana alam, ya kan. Lalu dibuat CCTV laut, ya kan, untuk pantau laut Indonesia, karena dalam laut Indonesia itu rawan, dong nggak? Rawan pencurian ikan, satu. Kedua, rawan perusakan alam di bawah laut. Ketiga, rawan tembak rudal, dong nggak? Tahu nggak, di bawah laut Indonesia itu adalah sebuah zona danger, karena negara-negara tertentu bisa saja nembak rudalnya seenak-enak jigongnya di bawah laut Indonesia tanpa dideteksi oleh, ya kan, beberapa ratus ribu kali lah kapal-kapal laut negara asing berseliweran di dalam laut Indonesia. Banyak. Dengan ada CCTV laut itu, Indonesia bisa menegur. Oke, mohon maaf ya, saya bukan yang kadrun, saya ini adalah pendukungnya Pak Presiden Joko Widodo, ya kan. Saya berjanji saya tetap mendukung Pak Presiden Joko Widodo sampai akhir jabatannya pertengahan Oktober 2024. Oke. Saya keras, bukan berarti saya kadrun ya, tidak. Saya keras ini karena saya mendukung setia Pak Presiden Joko Widodo. Saya bukan penjilat. Kalau pemerintah salah, saya tegur. Ayo, jangan tunggu bencana alam selanjutnya. Gempa di Cianjur itu dan sekitarnya itu, saya baca koran ya, ada sekitar 100 jiwa sampai 200 lebih meninggal dunia. Saya sedih loh. Bukan Indigo telat kasih info, saya udah kasih info. Tapi di Facebook saya selalu dihapus. Makanya saya berkali-kali bilang, Indonesia perlu rekrut Indigo seperti saya, karena dengan rekrut Indigo saya tidak perlu berkoar-koar lagi di media sosial. Saya langsung ketika dapat ketika dapat terawang saya, ketika dapat vision, ada bencana, saya langsung kasih, Pak, ada bencana ini Pak, tolong ditindaklanjutkan, tolong dicegah, kayak gitu. Kalau sekarang saya seperti kayak saya di sisi A ada jurang yang gede, yang terdalam banget, pemerintah di sisi B. Ketika saya teriak-teriak, ada jurangnya itu kadang-kadang tidak terdengar oleh pemerintah. Kadang-kadang pemerintah dengar tapi nggak mau samperin ke sisi saya. Bagusnya pemerintah buat jembatan itu. Ini ilustrasi ya. Undang saya masuk, pemerintah perlu bentuk tim Indigo. Undang saya masuk ke dalam tim Indigo tersebut. Masalah gaji bolehlah nego-nego lah. Saya orangnya nggak mata duit kan kok. Ya, saya bukan anti duit ya, saya cinta duit, tapi saya nggak mata duit kan. Ya kan? Indonesia perlu rekrut Indigo. Ide saya, Indonesia perlu membentuk Kementerian Bencana Alam. Lalu tugas bencana alam apa? Kementerian Bencana Alam yang tadi saya bilang, undang sivitas akademi untuk teliti daerah-daerah bencana alam. Sudah hasil telitinya itu, jurnal itu dibuat sebuah buku. Dari bukunya itu adalah pedoman, ya kan, juklaknya, bentuk pelaksanaannya. Jadi pejabat lokal setempat,
kalau bahasa Malaysia bilang tempatan, bahasa lokal setempat itu bisa menjadi patokan. Oh, daerah sini rawan bencana, gimana cara mencegahnya, bagaimana cara mengantisipasi, bukan mencegahnya ya, cara mengantisipasinya. Oke, saya udah banyak kasih ide ke Republik Indonesia. Kalau Indonesia tidak mau rekrut indigo, saya tidak marah. Tapi paling tidak Indonesia mengadopsi ide saya. Itu yang saya senang. Oke, mungkin Indonesia maunya gratisan ya. Mungkin. Oke, ini nomor HP. Mungkin ada pejabat-pejabat, staf-staf kepresiden yang mau hubungi saya. Walaupun mungkin itu 0,0000001%. Siapa tahu ada harapan mau hubungin saya, boleh ya. Ini nomor HP WhatsApp saya 0878 73406915. Jangan telepon ya, kirim pesan melalui WhatsApp saja ya. 0878 73406915. Bukan saya sombong ya, karena kadang-kadang saya di toko itu sinyalnya nggak ada, karena saya di toko belum pasang wifi. Oke, mohon maaf ya. Kalau mau hubungi saya melalui kirim pesan saja ya. Oke, saya ingin jelaskan bahwa saya bukan kadal gurun ya, bukan. Saya ini adalah pendukung Pak Presiden Joko Widodo sampai akhir jabatannya. Setelah itu saya lihat dulu, kalau presidennya bukannya dari garis nasionalis, saya nggak bakal dukung. Tapi kalau dari garis nasionalis, seperti kayak Pak Prabowo, seperti kayak Pak Ganjar, seperti kayak Mbak Puan Maharani, mungkin saya akan dukung. Tapi kalau bukan dari garis nasionalis tulen, saya nggak bakal dukung. Oke, sekian dan terima kasih. Orang seluruh dunia, orang seluruh dunia, orang seluruh dunia. Salam rahayu buat kita semuanya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kata-kata saya salah ya. Terima kasih.